apapun yang mau dipertanyakan, monggo. Berkaitan Yajud Majud, Yai. Yajud Majud ada 5 analisa yang mendekati penjelasan Yajud Majud. Satu, ada bentuknya bangsa dan suku yang dikatakan Majud itu ada makhluknya. Yang kedua, analisa itu mendekati narasi Al-Quran. Yajud Majud ada bangsa suku pengetahuan, termasuk yang di sini, yang sekarang, yang sudah terjadi. Orang-orang yang berpikiran ataupun apa, mengenai Yajud Majud itu termasuk cerita tentang penguasaan yang menguasai Palestina, itu Yajud Majud. Termasuk pemikiran-pemikiran mereka ataupun apa. Gitu. Bisa jadi betul. Gitu. Jadi analisa Yajud Majud itu ada 5 narasi yang paling booming terkenal. Gitu. Termasuk elit global. Yang mana yang mendekati menurut dirimu, waduh, itu sedang terjadi atau belum terjadi? Mana yang mendekati? Kalau Dajjal kan duluan dari Yajud Majud. Kalau firasat Yai, Dajjalnya udah keluar belum? Dajjal, saya ada 3 pemahaman Dajjal dalam pengetahuannya, pemahaman Dajjal, atau seseorang kalimatnya Dajjal itu yang disindir oleh sahabat, gitu. Yang ciri-cirinya mungkin seperti itu, yang masih diberikan umur panjang, atau yang ketiga, memang dia masih di satu pulau itu sedang dibelenggu. Atau memang ada makhluknya, bentuknya seperti itu. Jadi Dajjal itu apa namanya duluan keluar dari Yajud Majud yang tersurat di Al-Quran. Sebetulnya dua cerita hal yang itu semuanya kalau memang duluan sebetulnya lebih duluan Dajjal baru Yajud Majud. Dajjal konotasinya melihat dengan sebelah mata atau mata lahir saja, tidak menggunakan mata batinnya. Ya, bisa jadi pemahaman itu ke situ, tapi bisa jadi Dajjal memang Dajjal kan belum matanya belum cuma lambang mata satu kan gitu, lambang doang, tapi bisa jadi pengetahuan konsep Dajjal itu yang sudah yang terjadi sekarang AI ataupun apa kan gitu. Ya. Dan bisa jadi di dalam Al-Quran itu Allahu alam itu juga terjadi di zaman dahulu dan akan terulang dengan versi yang berbeda yang akan datang atau saat ini. Kehidupan itu yang lucunya rutinitasnya sama, tapi berbeda itunya dong. Ya, terjadinya selalu sama. Dulu kan perang nggak memakai HP, sekarang bisa pakai HP perang. Itu hanya pandangan hal-hal yang terjadi, kehancuran ataupun apa itu terjadi pola yang sebetulnya tidak jauh. Polanya selalu sama, walaupun alat-alat dan kejadian chaosnya berbeda, tapi polanya selalu sama. Jadi kehidupan ini seperti rantai makanan atau rantai kehidupan itulah, muter dia. Roda. Om, mutein mikrofon langsung Om. Kok nggak bisa di luar atau gimana? Bisa jadi memandang sebelah mata itu dan mengkaburkan segala macam itu di zaman penjajahan dulu, yang negara superpower dan sekutunya sudah lama keluar. Boleh percaya, boleh enggak. Hampir 90% sejarah atau hal kehebatan dunia, mobil-mobil sekarang tentang listrik kan bisa parkir sendiri itu pernah terjadi di era 18 ataupun apa, termasuk ke belakang. Ternyata yang di Gunung Padang ataupun apa adalah pengetahuan yang melampaui atau gerbang ruang dimensi.
ternyata semua sejarah yang sebenarnya 90% itu dileburkan atau ditutupi. Gitu. Israel akan dikalahkan yang selama ini pasukannya tidak pernah kalah. Ya, Mongol, bangsa Mongol yang belum pernah kalah dari dulu sampai sekarang. ya. Jadi gini, Sunda Empire yang ceritakan itu bisa jadi benar. Yang siapa namanya yang almarhum bahasanya sudah meninggal, Ya. bisa jadi kebenaran tentang sejarah elit global yang keren-keren tentang itu semua, bahwa Nusantara itu keren dan luar biasa, itu benar. Gimana nggak keren? Indonesia akan posisi ketiga tatkala superpower saat ini dan yang membayangi superpower sekarang itu dua-duanya runtuh. Nusantara Sunda Empire akan keluar. Yang jadi pertanyaan, peradaban di Indonesia menjadi mercusuar dunia, narasi itu akan kembali dalam keadaan kondisional apa, dan kita menjadi seperti apa dalam untuk menuju seperti itu. Itu yang paling seru. Zaman dahulu ketika banyak air di bumi, yang selamat itu memakai perahu Nabi Nuh. Oke. Ada kata-katanya Prabu Siliwangi, ajaranku akan saya titipkan di bagian timur, Bali yang di kering air. Maka akan pulang kembali ke Nusantara ini, atau kembali kepada Jawi atau ke Sundanya lagi gitu. Jadi bukan kesalahan sih, kelemahannya Nusantara dulu karena terlalu rendah hati, sehingga menghormati sana sini dimanfaatkan dan dikaburkan sejarah oleh si mata satu dulu waktu penjajahan. Boleh, bisa jadi. Dan dibangkitkan Nabi Isa itu adalah maknanya orang kebangkitan spiritual, hanya mentok sampai separuh wali kesadaran. Oke, saya akan garis besarkan, saya akan terbuka. Apapun pandangan konteks mata satu itu, kita lihat dalam konteks uangnya. Ya. Oke. Uang adalah kertas biasa yang dimanipulatif untuk kita berpikiran kebahagiaan, kesenangan, kehancuran, berperebut pada nilai sesuatu kertas itu yang tidak ada nilai. Oke, saya ulangi lagi. Baik. Pemikiran kita semuanya, pengelaburan, hentikan dulu tentang analisa tentang sesuatu kebahagiaan atau apapun itu sumbernya terhadap kertas ini. Manipulatifnya hentikan dulu. Hentikan manipulatif tentang pemahaman tentang uangnya, kita harus lebih paham dulu. Setuju? Angka dan uang itu harus dikembalikan ke emas ataupun apapun itu, tapi kembalikan kebahagiaan itu dalam kondisional diri kita. Maka kamu sebagai guru atau sebagai apapun, kalau uang masih menjadikan sesuatu sugesti yang menjadikan otakmu ini menjadi melakukan apapun, termasuk kebahagiaan kita, dan menjadikan kita termanipulatif oleh konteks uang ini, maka akan menerima kehancuran ataupun apa, menjadi pembohong, berdusta, atau berpura-pura beragama ataupun apapun. Cocok? Kenapa lambangnya berulang-ulang seperti ini, seolah-olah cinta ataupun apa? Ini adalah pergerakan manipulatif. Di saat kita melihat uang, di saat mengkoordinir bagian manipulatif pikiran kita, kebahagiaan, di saat kita punya duit, kita resah ataupun apa, kita terkena manipulatif. Benar. Cocok. Maka singkirkan manipulatif itu dulu pada diri kita sendiri, maka mata satunya, dajjalnya ataupun apapun itu akan hilang dengan sendiri. Maka kebahagiaan bisa dari dalam diri, mulai kita sudah terhadap koneksi pada diri ini sendiri. Bahwa kebahagiaan sumbernya pada diri ini dalam kenyataan apapun dan menerima dalam kenyataan apapun.
Jadi semakin kita dimanipulatif kepada uang, maka akan kerja. Kita sulit untuk manipulatif diri ini. Bagaimana menjadi orang yang bertumbuh dan berkembang. Ini akan selalu menjadi sakit di saat melihat uang. Maka jadilah irama, jadilah magnet rezeki tubuh ini. Bukan konteks uang saja, tapi uang yang menunduk kepadamu. Maka kalimat sindirannya untuk hal-hal menjawab persoalan kehidupan itu, kalimatnya adalah rezeki uang bukan ada di dalam hatiku, tapi ada di tanganku. Bukan ada di hatiku atau di pikiranku atau perasaanku. Dunia ada di tanganku, dalam genggamanku, bukan di pikiranku, bukan di hatiku. Kalau memang kebahagiaan dari uang ataupun apa, maka keluarlah. Biarkan dunia dalam genggamanku. Aku yang menundukkan uang. Aku yang menundukkan uang. Kebahagiaan yang aku tundukkan. Karena kebahagiaan bersumber dalam diriku, dari penciptaku dalam diriku. Maka uanglah yang menunduk kepadaku dan datang padaku. Dan itu makanya digunakan reaksi tangan atau lakukan itu semuanya untuk kita tidak termanipulatif. Baik, Manipulatif itu orang yang selalu merasa punya, ia akan hijrah. Dan itu bahaya sekali. Manipulatif uang inilah yang tidak banyak orang tidak menyadari kontrolnya. Maka penjelasan apa itu uang kita harus paham dulu. Itu bukan sumber kebahagiaan apapun dalam diri kita. Itu kalau menjadi iya karena uang harus uang, wah, itu akan memanipulatif benar-benar. Habis kita. Habis dan semuanya waktu dan segalanya rumah tangga gara-gara sebuah hanya kertas yang sebetulnya menjadikan kita terlalu jauh pandangan pada pencipta melakukan apapun gara-gara manipulatif uang itu. Maka kalimat dajjal, kalimat itu semuanya sarkas pandangan orang apapun apa, itu menjadikan sesuatu yang menakutkan. Tapi padahal kita yang menciptakan mereka dan menghadirkan mereka dan mengatakan iya untuk mereka datang. Kita yang menyambatkan. Elit-elit global itu menggunakan itu karena mereka tidak memiliki kekayaan Nusantara ini. Tapi cara mengkerdilkan, membodohkan adalah dengan angka dan kertas. Siapkan hijrah akhirnya hanya mencari kesenangan diri sendiri demi kepuasan hasratnya. Betul sekali. jadi Nah, paham kesadaran itu dari sisi materi adalah bentuk manipulatif pengertian uang. Cari tahu di Google, banyak yang disesatkan itu pengertian uang. Nggak percaya buktikan manipulatif uang. jadi saya dapat hikmah ini kayak barusan kita menggerakkan tangan selalu seperti pengganti tasbih kan pakai ngitung tangan. Dan ulama juga sering menggerakkan tangannya membawa tasbih kemana-mana. Makanya kalimat doa yang keren untuk menghilangkan manipulatif itu adalah dunia di dalam genggamanku, bukan di hatiku atau di perasaan atau pikiranku. Dunia dalam genggamanku. Baik, jadi dunia itu jangan sampai masuk ke hati ya. Lambat laun ya, uang itu tidak bermanfaat. Loh, dari kapan uang bermanfaat? Karena dirimu yang menganggap itu bermanfaat. Ya, akan kembali apa namanya alat tukar itu emas. Karena Harusnya kalau kita sudah mampu menahan manipulatif itu, maka akan menjadi titik apa namanya katra dan gira. Mulai katra dan gira itu akan kita paham. Maka katra dan gira menjadi konteks angka permainan mereka. Di saat didorong semua angka itu semuanya habis itu semuanya. ya benar, kalau Kiai hati-hati benar, tapi udah paham semua. Nggak apa-apa lah saya cek ombak lah sama Kiai. Kalau saya agak berlebihan atau belok kan bisa Kiai ngelurusin. Karena namanya pakir ilmu fikih sama tauhid ya kayak seperti ini bahasa pelajar saya ini. Terus gini Kiai. Dalam Al-Quran sebutkan ada surga emas dan permata jamrud. Kenapa disebutkan emas? Karena zaman dulu belum ada uang, makanya itu kan surga untuk perempuan. Disebutkan emas karena dulu alat tukarnya logam emas. Kalau sekarang surga dunia perempuan masih uang dan perhiasan.
Terus kembali lagi yang tadi yang apa namanya, jangan sampai masuk ke hati. Rasul sudah mencontohkan, dia udah selesai dengan dirinya sendiri, tetap berdagang, harta dari istrinya merosot sampai habis, dan udah selesai dengan dirinya sendiri. Ridho dengan dirinya sendiri. Dunia itu tidak perlu ditinggalkan apapun dan tidak perlu disingkirkan. Dunia ini akliyah, logika. Apapun pola pikir itulah dunia. Tapi Kalau kamu dikuasai oleh kontennya ego, berarti dunia itu sudah menempat akliyah sepenuhnya menjadi Tuhan. Akliyahmu menjadi Tuhan. Tapi dikala akliyahmu tidak menjadi Tuhan, jiwamu, rasamu yang menjadikan konten Tuhanmu, maka berbalik dunia itu yang menyembah padamu. Jadi dunia jangan ditinggalkan, namun semakin disederhanakan. Balikan, ya sederhanakan, balikan pola pikirmu menjadi bayi atau bernama, maka dunia akan menunduk padamu. Kembangkan akliyahmu seluas-luasnya, biarkan dia menunduk, karena dunia minta dunia antar guru. Dengan dunia adalah dengan cara dunia, analisanya akliyah, universal pengetahuannya, maka rasamu yang akan menuntunmu dalam akliyah, maka dunia akan menunduk pada dirimu. Yai, itu benar. Yai berapa tahun mondok? Sekarang tinggal di pondok pesantren nggak? Enggak, saya gembel. Berapa tahun mondok? Enggak, saya gembel. Mana mungkin mengaku kiainya wong saya ini cuma numpang-numpang tidur doang karena saya yatim piatu. Orang tua dulu apa pimpinan pondok pesantren mana? Kakek saya, kalau bapak saya lebih menyerahkannya kepada kakak saya pondoknya. Oh, alhamdulillah gitu. Terus apa namanya, semakin menyederhanakan seperti wayang mayat hidup dan diperjalankan. Baik. Ya'juj, kembali ke Ya'juj Ma'juj, itu dikurung dalam tembok. Maka kurunglah dengan hudumu. Kurunglah dengan hudumu. Ya'juj Ma'juj terkurung di dalam tembok yang kokoh yang dibangun oleh Nabi Zulkarnain atau Zulkifli. Ya, itulah Toharo. Dan Ya'juj Ma'juj sekarang terkurung tembok besar RRC, rakyat Cina. Terserah apapun itu sebutannya, ternyata diri kita juga yang mengundang mereka, menghadirkan dan mengatakan iya mereka ada. Jadi bangsa Mongol yang belum pernah kalah yang mampu mengalahkan Israel nanti. Ya'juj Ma'juj itu. Ego kita tidak pernah dikalahkan oleh siapapun kecuali dirimu yang mengalahkannya. Ya'juj Ma'juj punya teknologi untuk memusnahkan internet bawah laut dan robot mematikan 5% satelit internet dan aliran listrik kabel bawah laut. Karena itu semuanya bagaimana memanipulatif, maka elit global manipulatifnya adalah pandangan pendengaran dengan menggunakan vibrasi dan frekuensi alam, termasuk menggunakan alat-alat teknologi untuk menghancurkan bagian kecerdasan intelektual kita. Jadi Ya'juj Ma'juj melumpuhkan internet dan listrik dunia. Memegang. Jadi sehingga uang tidak berfungsi lagi, tidak berharga lagi. Karena semuanya nanti karta dan giral menjadi elektrik atau kripto ataupun uang-uang elektronik itu, maka akan di-breakdown dan semuanya yang kita sudah tercemar kita oleh frekuensi HP ataupun apa, ini akan dihancurkan, kita akan dilumpuhkan itu semuanya, maka emosional kita tidak stabil dalam pemahaman spiritual akan menjadi lumpuh. Ya'juj Ma'juj mengalahkan Dajjal itu, sekutu udah kalah, tinggal Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj kena virus karena doa-doa kaum yang mengalami kesadaran tadi.
Jadi doa rame-rame kebangkitan spiritual yang separuh wali seperti Nabi Isa mendoakan Yajud Majud kaum Mongol mendapatkan virus. Maka virusnya adalah bagaimana menggali potensi emosional kecerdasan spiritual kita. Mereka tidak mempan lagi karena keadaan emosional yang menamai intelektual kita atau akliyah kita. Apa itu? Keadaan emosional yang stabil dalam kebahagiaan akan menamai semua racun virus radiasi radikal apapun yang bersifat elit global dalam pandangan kita, telinga kita, scroll YouTube ataupun apa, akan menjadi analisa diri. Maka kecerdasan ini semuanya menjadi kolektif. Kesadaran itu akan menamai membentuk gerbang atau membentuk perlindungan semesta namanya. Google take down gara-gara kabel internetnya diputus, dan yang bertahan hanya teknologi Cina, TikTok. Banyak yang mengalami di Nusantara titik terendah dalam hidup karena perubahan itu, dan digiring oleh FYP mampu keluar daripada titik terendah dan mengalami kebangkitan spiritual masif nantinya. Ya. Maka kebangkitan spiritual itu yang sebenarnya adalah kebangkitan kesadaran tidak lagi melihat manusia sebagai konteks agama atau doktrinitas agama. Tidak lagi membedakan agamamu siapa, sukumu apa, tapi kolektif kesadaran pada pencipta dalam emosional kedamaian. Dan kelak akibat perang itu kutub mencair, permukaan air laut akan naik sampai ke bukit-bukit, kembali lagi seperti Nabi Nuh. Maka setiap manusia memiliki kesadaran dia menerima kenyataan itu, dan dia berlomba berusaha bagaimana menerima seorang dalam berlimpah. Penciptanya disadari dengan rasa syukur dan atas semua rahmat. Maka pandangan spiritualnya menjadikan buah kecintaan. Maka kecintaan itulah yang menjadi tameng antipodi tubuhnya terhadap racun-racun radikal apapun, frekuensi apapun yang menghancurkan hal-hal manusia. Bila internet take down dan listrik take down dan air permukaan naik, orang banyak lari ke bukit dan airnya asin. Yang bertahan adalah untuk minum dan bercocok tanam air tawar di perbukitan dan tanah yang subur. Ya, maka kembalilah konsep memahami spiritual itu normatif agama akan menjadi lebih hebat, lebih penuntun dari semesta ini. Maka narasi apapun tentang penjelasan itu betul. Orang-orang yang beragama menjadi bebas dalam memahami konteks spiritualnya menjadi lebih baik. Orang Islam menjadi seorang Islam sangat sekali menjadi seorang mukmin yang baik, menjadi Abdullah yang baik. Maka dia melihat semua orang-orang beragama dengan penuh cinta kasihnya. Orang Islam sudah mulai berperang dengan dirinya, maka menjadi mukmin, menjadi Abdullah yang terlihat. Maka seorang orang Islam menjadi Abdullah, maka menjadi pemimpin semua manusia untuk bersama-sama dalam kesadaran kolektif dengan penuh cinta kasihnya. Sang Buddhis akan melihat seorang Islam menjadi sang Buddhisnya dengan cinta kasihnya. Sang Siwais akan melihat dengan cara Siwaisnya dengan cinta kasihnya. Maka mereka bersama-sama membentuk cinta kasih yang kolektif. Bila air naik, separuh bukit atau 3/4 bukit tenggelam, orang yang sudah menyadarin akan mengarah ke zaman purba lagi, akan bercocok tanam, bertahan hidup di tanah yang subur. Kalimat bercocok tanam itu sudah kita jawab, maka semua pertumbuhan apapun semesta alam akan merubah. Namanya merubah, atau bahasanya regenerasi, atau kalimat kiamat, atau revolusi. Maka semesta di saat manusianya berubah dengan kemampuan spiritualnya, dengan penuh merasa kasih sayang dan rahmatnya, semua semesta membentuk kasih sayang dan membentuk semua tumbuhan dan semuanya menjadi sesuatu yang kemajuan ataupun era di mana kesuburan, kemakmuran yang tidak ada habisnya.
maka surgawi apapun sebutan itu menjadi sesuatu perubahan. Semuanya, maka nilai oksigen menjadi meningkat karena kualitas manusia dan semestanya. Kiamat itu adalah perubahan tatkala menjadi jiwa ya titik terendah dalam hidup, dan perubahan siklus bumi yang hanya bercocok tanam saja bertahan hidup. Itu dramakan kiamat. Kalau memang manusia tidak mau berubah, tidak ada perubahan apapun, tidak memperbaiki kesadarannya, maka semesta pun tidak akan ikut ataupun mengikuti gerakan apa yang manusia. Maka terjadi perubahan hal-hal apapun, perubahan geotropisme ataupun hal apapun itu akan terjadi. Maka sebetulnya mari kita bersama-sama untuk memahami kesadaran bagaimana emosional itu dan bagaimana berspiritual, menggunakan kecerdasan emosional sebagai cinta kasih untuk alam semesta ini. Bila terjadi seperti zaman dulu yang Nabi Nuh menyiapkan perahu, hanya yang mengalami kesadaran lah yang mau berpikir dengan akalnya lah yang mau menyiasati hal seperti itu. Uang dan kekayaan tidak berlaku lagi, tidak ada tempat berbelanja, cara bertahan hidup kembali ke zaman dulu. Bukan zaman dulu yang kesulitan ataupun berperahunya, tapi konteks Adamnya akan ketemu. Bahwa tempat surga Adam kembali lagi pada Adam yang sebenarnya, Adam yang lain, yang menjadi halimpah-halimpahnya yang lain. Tentang apa itu Adam? Tentang bukit apa-apa? Tentang semesta ini semuanya, maka dinamakan era keemasan itu akan ditemukan. Ya benar, berarti orang-orang dalam kesadaran sepenuhnya tentang rahmat dan kasih sayang sama pencipta, maka dia akan memahami tidak lagi di saat manusia menciptakan gelombang kegelisahan, kekecewaan, kemarahan, maka semesta pun memperlakukan hal yang sama karena manusia yang mencipta karyanya. Manusia yang menarik itu karena manusia adalah bagian dari gravitasi dan revolusinya semesta. Karena manusia bagian dari pemimpin halimpah, energi mereka lah yang memantulkan gejala alam itu. Bukan, Kang Padang. Surga konteks akhirat itu tidak terbatas, kalimatnya juga jana, tidak terbatas, Kang Padang. Orang yang sudah meninggal menemukan konteks surga, konteks jana itu, kita yang hidup belum menyentuh itu. Karena konteks jana itu melampaui batas kebahagiaan, kesenangan, ketenangan yang tidak bisa kita tafsirkan atau bisa analisa. Itu melampaui batas yang sangat keren dan bisa disentuh. Maka kalimat jannah itu berasal kata dari jahim, tersembunyi, tidak terlihat, tidak terdeteksi, melampaui batas. Yai sudah menyaksikan melihat danau belum? Jangan ngorek terus, nantinya kalau banyak yang gak praktek. Berapa anak Yai? 4. Udah itu semua, tidak perlu dikawal pendidikannya lagi semua. Bebas, istri 4, anak 4. Jadi tidak memikirkan biaya pendidikan lagi. Ngapain mikirin? Sudah dilengkapin semua. Ya, maka tidak perlu hal-hal yang ditakutkan ataupun apa, karena persoalan saya bukan ini. Sudah tidak ada persoalan, tanya istri saya yang di bawah, namanya Udara. Tidak lagi persoalan tentang urusan duit atau duniawi hal itu. Tidak ada. Jadi arahnya mondok semua anak. Iya.
Artinya itu tidak banyak tuntutan biaya. Tatkala anak dan istri meminta pilihannya ke sana ke sini, pendidikannya di situ harus diperjuangkan. Saya bicara saya ini. Nah, jadi daripada penyaksian lebih utamakan itu dulu, apa namanya, anak keturunan atau apa bahasa Arab anak keturunan. Saya nggak tahu, cuma saya tahu permainan ini. Mulai saya pun punya permainan dan menjaga. Maka saya bermain dalam imun atau bahasa imun itu. Saya menggunakan emosional cairan di kepala ini untuk menjadi imun tubuh dan semesta yang lingkungan saya. Maka semuanya pemahaman kolektivitas itu, Ori pembahasannya itu gurunya dibantu. Dan itu adalah termasuk kakak saya, gurunya Ori, Abu Marlo, termasuk Saiful Karim. Itu adalah pemahaman akan mengkait bagaimana mengembalikan untuk menangkal elit global. Nah, ini yang mengalami kesadaran saya separuh perjalanan. Tugas utama mohon kita kaji ini. Tugas utamanya yang paling utama di dunia ini setiap manusia adalah sama, yaitu anak keturunan. Jangan sampai lalai anak keturunan. Tatkala lalai bisa lalai semualah. Bisa-bisa apa namanya, tatkala lalai bisa-bisa tidak berarti semuanya amal dan ibadah kalau anak keturunan dilalaikan. Maka di saat jenengan paham itu bagaimana menamai itu semua, sadarkan istri panjenengan, minimal panjenengan belajar pada diri untuk selalu koreksi, dan jangan mood panjenengan merusak atau ego jenengan gara-gara banyak nonton YouTube, nonton hal-hal yang menghancurkan bagian ini. Karena inilah mahkota, inilah cakra, inilah pemimpin, inilah. Maka gunakan ini untuk menganalisa dan emosional kita dalam kestabilan. Maka berdamai, sudahi semua tentang perperangan, narasi-narasi atau retorika permainan bahasa untuk memainkan manipulatif kebencian-kebencian. Maka tidak ada lagi di luar diri pemimpin agama ini, pemimpin agama itu, Islam ini, Islam itu, tidak ada lagi analisa itu. Hentikan itu semuanya. Maka mulailah tentang dunia ini bukan lagi di hati dan di pikiran, tapi dalam genggaman. Mulailah tentang duit, pandangannya jangan sampai masuk ke dalam manipulatif pemikiran. Di saat tidak ada duit, gelisah, hancur hidup dan tidak memiliki itu semua. Timbulkan kebahagiaan, katakan dengan keluarga jamaah, jadilah nabi di rumah tanggamu, maka jadilah rasul nantinya di antara pemimpin di lingkunganmu. Mulai sebarkan hal itu. Jadilah kecerdasan kolektivitas untuk menjadi semesta di lingkunganmu dan bersama-sama nanti membentuk kolektivitas kecerdasan sehingga semua semesta terhubung semuanya menjadi kecerdasan yang bersifat kolektivitas. Apakah pilihan pertama kita manfaatkan energi agar menarik uang tapi jangan sampai masuk ke hati, atau pilihan kedua kita seperti Nak Rasul menjual aset-aset yang sudah ada pelan-pelan agar cukup sampai anak mampu nanti mensusui orang tuanya, atau pilihan ketiga istri kita ajak untuk kebangkitan spiritual atau kesadaran. Pilihan 1, 2, 3 yang mana ya? 1 dan 2. 1 dan 3. 1 dan 3. 1 adalah mengolah energi agar menarik uang tapi jangan sampai masuk hati. Yang ketiga, istri pelan-pelan ditetesin agar ikut. Kalau ikut mengalami kesadaran itu wajib tatkala udah sama-sama, udah anak sudah mandiri. Yang nomor 3. Kalau nomor 1 masuk akal karena di Al-Quran surga itu dijanjikan emas dan permata jamrud itu, jadi nggak bisa ditinggal itu jadinya. Di saat kita memahami emosional dan kesadaran kebahagiaan itu pada diri kita sendiri, maka kita di dalam konteks memahami tidak memunculkan konteks ego kita sendiri,
maka semuanya akan tertarik dengan sendiri, termasuk rezeki, uang ataupun apapun. Maka law attraction atau apapun itu adalah sama sebetulnya. Loa atau apapun itu, muhasabah, tafakur, tasyakur, tadabbur adalah cara kolektivitas. Bagaimana berhentilah kamu dengan banyak menyimak sesuatu di luar dirimu. Fokus kritis lagi pada diri, memahami bagaimana mengobati, memotivasi diri, bermental lagi lebih kuat. Maka itu membentuk diri kita dan keluarga kita akan terhubung, maka hal duniawi akan mudah ditundukkan. Baik Yai, artinya mengenal diri, mengkaji diri, jangan tahan dulu untuk mengkaji di luar diri. Karena permasalahan itu tak bakal timbul tenggelam sesuai dalam Al-Quran. Surga itu nanti disiapkan makan serba yang kita pengenin, minum tinggal nyedok seperti air mengalir di kali, dan bidadari itu untuk laki-laki. Masalahnya orang mengalami kesadaran tatkala yang nomor 1 tadi berkurang, surga dunia laki-laki terancam, yaitu ngisi perut dan bongkar bawah perut, Yai. Sebetulnya tidak ada yang sulit di saat dirimu menjadi cermin pada istrimu, keluargamu, siapapun. Maka di saat ucapanmu menjadi pun. Maka waya sakila, semua yang sulit yang dipersulit, yang mudah akan dipermudah. Dari pintu-pintu yang bagaimanapun akan dibuka jalan yang dipermudah bagi Allah, dari Allah untuk diri kita. Waya sakila. Maka kamu harus menjadi arul mu'min bidaratul mu'min. Kamu harus jadi cermin bagi keluargamu sendiri. Maka apapun pemahaman tentang ketuhanan, maka perilaku ketuhananmu tunjukkan pada istrimu. Kalau kamu bertuhan, mencintai Rasulullah, maka tunjukkan perilakumu pada istrimu sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Maka tunjukkanlah kualitas perilaku seorang mukmin akan menjadi konsep bukan saja muslim, tapi mukmin. Maka tunjukkan perilaku Abdullah, bukan al-insani saja. Maka tunjukkanlah bahwa perilaku laki-laki pemimpin, pemimpin itu bukan bagaimana egomu, tapi bagaimana memahami makmumu. Maka pemimpin adalah cermin bagi siapapun. Matur suwun Kang Bayu. Jadilah cermin di keluargamu, jadilah nabi dulu. Maka sebelum nabi, jadilah wali di dalam rumahmu. Maka jadilah nabi, nanti jadilah rasul. Maka dirimu akan menuju semestamu, akan mengawalimu semuanya. Maka istrimu, siapapun pasanganmu, akan menjadi orang yang pantas menjadi wakil, menjadi Aisyah-Aisyah yang lain. Maka dia adalah penopang dari harta, dari apapun untuk dakwah semestamu. Maka semesta pun akan meridhoimu dan ikut bersama-samamu dalam kesepakatan kolektivitas. Kita udah setel mayan hidup diperjalankan, mengalir, dan rezeki ada kemerosotan dan banyak di rumah. Terus di situ letak terancam surga dunia laki-laki tadi, ngisi perut dan bongkar bawah perut, bidadari dan makan serba enak yang dikisahkan dalam Al-Quran. Maka rendahkan pandanganmu, rendahkan pandanganmu, rendahkan pandanganmu di saat engkau mengatakan ketidaktahuan. Tarik nafasmu yang dalam, katakan aku tidak tahu, aku menyerah terhadap sesuatu yang aku tidak tahu kecuali Engkau yang Maha Besar. Maka di saat engkau melihat sesuatu itu Maha Besar, tidak ada lagi sumber kebahagiaan apapun selain Dia yang Maha Besar. Maka hentikan itu semuanya, maka kamu pandanganmu menjadi ke bawah. Pandanganmu tentang ke bawah, fokus pada bawahmu. Maka di antara pergelangan, di antara rongga dada dan perutmu yang ada, sudahi matur suwun Kang Bayu. Mulai antara dada dan isi perutmu bukan lagi terhubung, tapi menyatukan. Bagaimana rasa malu tentang kalimat syukur ini? Maka dalam keadaan kondisional dihinakan, dihentikan, dibawa, dicaci maki, dihinakan, diperosotkan, dibangkrutkan, tidak lagi menjadikan kebangkrutan. Tapi engkau paham antara rongga dada dan perutmu adalah bagian rasa syukurmu. Tenangkan dirimu, rendahkan dulu dirimu, kembali pada nilai yang sebenarnya. Hanya Dia yang Maha Besar. Maka inilah sholati wa nusuki, inilah perjalananku, inilah cara hidupku. Maka sholat di luar dirimu, sikap di luar sholatmu akan ditunjuk. Dalam keadaan apapun, inilah kasih sayangmu.
Aku bahagia menerimanya. Aku menerimanya. Siapa sih aku ini? Baik, Yai. Adalah proses berjalan dan yang dijalankan. Maka sang diri bertemu sang maha diri. Diri ini adalah hidup, maka napas selama masih hidup, maka akan kembali kepada sang maha diri, sang maha hidup. Baik, Yai. Saya petik hikmahnya barusan, agar kalau udah posisi 0 atau mendekati 0, menghadap dengan serendah-rendahnya dan ada rasa takut, dan berdoa, berikanlah yang terbaik darimu yang Maha Kuasa melalui sholat wajib. Saya tidak membilangkan sholat wajib saja. Di luar sholat wajib apapun artinya, di saat kau punya ketakutan, angkat kedua tanganmu, artinya kamu tidak menyerah. Kamu menyerah dengan apapun yang kamu tidak tahu. Kamu menyerah karena kamu ketidakpahaman. Kamu disuruh kemarin. Baik, Kamu menyerah. Katakan kamu menyerah dan ketidaktahuan, bukan ketidakmampuanmu. Jangan sok tahu dan jangan sok bisa. Tapi ajarkan aku agar menjadi tahu dan serba bisa dan serba memahami. baik, Ajarkan aku memahami. baik. Selain wajib itu, kalau udah mentok, berdoa ya Allah, berikanlah yang terbaik darimu melalui zikir, tafakur, dan holwat atau apa namanya wukuf di Indonesia. Ya. Dan menjadilah diri yang kolektif ini adalah bagaimana kesadaran konsep memahami sadar konsep diri ataupun apapun itu koreksi. Lebih pandai berkoreksi diri, mengkoreksi diri daripada mengoreksi orang lain. Itu tidak butuh ilmu. Kesadaran adalah memberi, berarti adalah bagaimana menyadari, bagaimana lebih banyak koreksi diri. Sekarang kesadaran adalah bagaimana lebih banyak mengkoreksi diri. Ranah itu dulu kita lewati. Bagaimana selalu mengkoreksi di saat marah, emosional, atau apapun, koreksi diri. Teruslah hidup, teruslah selalu sibuk dengan mengkoreksi diri. Bagaimana yang dinamakan 3 hal. 1. Menyadari konteks kesadaran atau memahami ini adalah 1. Sering-seringlah muhasabah atau mengkoreksi diri kita sendiri. Tahu kelemahan kita. Tahu semuanya tentang kelemahan diri ini. Agar tahu bagaimana mengobatinya. Agar tahu bagaimana memberikan motivasi pada diri kita sendiri. Karena semua orang di luar dirimu itu ketidakpedulian dan tidak ada yang peduli pada dirimu. Tidak akan ada orang yang membantu dirimu. Ambil tanggung jawab hidupmu oleh dirimu sendiri. Apapun yang terjadi kamu lakukan karena kamu yang melakukannya, bukan orang lain. Ambil tanggung jawab apapun. Satu langkah, satu napasmu, satu gerakmu adalah tanggung jawab hidupmu dan dirimu sendiri. Ambil ini. Kesadaran yang pertama adalah mengetahui kelemahan dirimu, pemarah, emosional, ego, cari tahu bagaimana mengobatinya agar bisa berdamai dengan masa lalu. Dan cari tahu bagaimana memotivasi dirimu untuk bangun, melakukan menjaga wajah, bersungguh-sungguh, astagfirullah khairan, berlomba dalam kebaikan-kebaikan. Maka yang adalah perlakuannya adalah bukan berpura-pura baik, tapi betul-betul dengan rahmat Allah. Dia tahu inilah kasih sayang Allah. Dia dalam berlimpah, dia melakukan kebaikan tanpa harus karena iming-iming keinginan atau validasi kebaikannya. Dia tahu batasan dirinya, maka dia tahu membatasi semua hal yang tidak baik menurut dirinya. Tahu batasan dulu dirinya. Setelah tahu batasan dirinya, ini akan berhenti. Dia akan tahu bagaimana memaksimalkan potensi dirinya. Dia fokus menjadi ahli. Maka setiap orang yang datang, dia akan menunduk. Berjabatan, orang yang punya jabatan, punya uang, punya dunia akan menunggu pada dirimu. Setelah kamu menjadi ahli dari segala bidang, tidak perlu kita memiliki segala bidang, tapi pengetahuan itu kita harus memasuki gerbang itu semuanya tanpa memandang menghina. Semakin pola pikir kita baik, pengetahuan intelektual baik, semakin kecil kita melihat kesalahan orang lain atau merendahkan orang lain. Baik, Yai, kasih trik akibat tekanan dari dalam permasalahan rumah tangga, uang kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak, dan ikut latah membahas permasalahan di luar diri yang FYP, mengakibatkan malas sholat 5 waktu. Mohon petunjuk dan arahan triknya untuk memulai lagi agar aktif 5 waktunya. Terima kasih. Mohon, Yai.
tanya istri saya, kami sepakat tempat kebahagiaan kami, tempat kami membuka potensi kami, menjadikan kebahagiaan sumber jawaban, sumber persoalan bisa terjawab semuanya dengan cara sholat subuh kami, dengan saling meminta maaf kami, dengan saling kasih sayang kami agar menarik rezeki. Yang sulit hal apapun jawaban yang kami tidak pernah tahu, sesulit apapun persoalan apapun, keadaan kondisional apapun kami bisa menikmatinya dengan kami bermesraan atau berpegang tangan bersama-sama untuk melangkah memahami bersama-sama, untuk belajar bersama-sama. Itu yang kita praktekkan. Jadi kami menyebut sholat itu, sholat subuh itu termasuk sholat fajar itu adalah buah dari semua kebaikan. Kalau persoalan hidup itu adalah duit, maka duitlah akan menjadikan jawaban. Maka kita tidak akan menikmati konteks sholat ataupun pembelajaran apapun dalam konsep agama kita. Saya memandang agama inilah, saya beragama agar tahu pembahasan menjelaskan kehidupan itu. Kenapa kamu beragama? Karena dengan narasi tentang penjelasan agama lah saya yakin. Baik, yang saya tangkap setelah hati plong saat sholat subuh menyerahkan semua ke Maha Kuasa segala urusan, lalu maaf lahir batinan seperti lebaran setiap subuh, istri terhadap suami semuanya plong. Seperti itu ya. Ya, maka semua sholatmu apapun yang kamu menganggap penting maka menjadi penting semua. Termasuk kamu di saat kamu bilang sodako adalah cara dirimu mengupgrade dirimu, maka kamu akan senang dengan sodako. Jika kamu ngomong sodako akan menjadi jawaban kehidupan, maka sodako akan menjadi jawaban kehidupan. Semua narasi agama itu ternyata benar. Saya percaya agama saya tidak bertanya Tuhan itu ada di mana atau seperti apa. Saya tidak akan bertanya Rasulullah benar atau tidak, tapi perilakunya di saat dilakukan, saya menemukan jawaban persoalan menjadi lebih baik. Oh, inilah mungkin Rasulullah. Maka saya meyakini Tuhan saya dan Rasulullah karena semuanya dalam kebaikan dan kebenaran yang saya tunggu. Adakah jalan untuk penyaksian selain sholat 5 waktu wajib? Banyak hal, tapi semua narasi menggunakan ritualitas itu dalam yoga apapun, dalam meditatif apapun, tapi semuanya gerakan sholatlah yang paling sempurna dalam meditatif, termasuk menggunakan konsep toharah itu. Baik, artinya agama yang dibawa itu penyempurna oleh Rasul. Ya, saya yakini Rasul itu siapa dan hal apapun bagi saya tidak penting memaknai itu. Tapi saya meyakini Muhammad itu adalah utusan Allah yang benar. Sifatnya yang benar, beda dengan nabi-nabi yang lain. Makanya ditutup kenabian. Maka semua saya benarkan saya dalam kebaikannya karena beliau adalah estafet penyempurnanya. Hanya satu nabi yang tidak pernah berdoa untuk dirinya sendiri, ridho terhadap diri sendiri. Yang lain doa keselamatan dalam paus, ancaman nyawa dari Firaun dan lain-lain. Rasul tidak pernah berdoa untuk diri, malah mendoakan mampu memberikan syafaat, manfaat, kebaikan di dunia maupun akhirat. Malahan sakratal maut dia mau nanggung umatnya. Kesakitan sakral maut. Artinya Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk tidak egois terhadap apapun urusan pribadinya, tapi lebih banyak bagaimana sibuk mendoakan orang lain dan berlaku pada diri orang lain. Dia memahami pada dirinya hanya ada kata syukur. Rasul tidak menimbun harta, tidak merintis spiritual, dan tidak menghimpun pengaruh atau kekuasaan. Karena Rasulullah memiliki 4 tamengnya, termasuk 4 perilakunya, tapi yang paling dibesarkan adalah 1 sifatnya, yaitu basirohnya. Maka Rasulullah memiliki 4 sahabat, orang yang bijaksana, orang yang memiliki ketegasan, orang yang memiliki kekayaan, orang yang memiliki keilmuan, tapi dialah sumbernya spiritualitas itu sendiri. Maka Rasulullah memiliki 4 sifat, sidik, amanah, tabligh, fatonah, yang tertinggi adalah basirun, bersifat rendah hati apa adanya. Tapi saya kalau apa adanya rata-rata aib saya sendiri saya buka, gimana itu? Saya jadikan hikmah, saya udah selesai dengan diri saya sendiri. Saya tidak membangun image lagi atau membranding image lagi seperti itu, gimana ya? Aib saya jadikan hikmah. Karena Rasulullah bukan diri yang berpura-pura. Dia menciptakan, menjelaskan kepada umatnya untuk tidak berpura-pura dalam kondisionalmu. Maka tidak perlu validasi pengetahuan, validasi amaliyah, validasi keimanan atau kecerdasan.
Dia perlu tahu bagaimana menjadi diri yang sebenarnya, apa adanya. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam. Lanjut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itulah gunanya sang penuntun umat tatkala masih bujang atau masih muda, dia sudah ahli fikih dan tauhid. Tatkala dia mengkoneksi kesadaran bla 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 seperti yai saya ini. Bukankah indah hidup itu? Indah. Tatkala tidak ada seperti yai dulunya miskin, parkir, tauhid dan fikih, orang yang pakir ilmu bakal banyak tersesat yang mengalami kesadaran. Ya, karena mereka baru tentang narasi pengetahuan saja, belum konteks keilmuan. Kalau saya berpengetahuan, itu tidak menjadi perilaku yang sebenarnya dalam menerap. Akan banyak lari harta tahta wanita bakal terjerat di situ nantinya mengalami kesadaran. Kalau tidak ada yang mengerem yang ahli fikih dan tauhid pada saat bujang. Harta tahta cinta adalah cara menggunakan alat antara pikiranmu, emosionalmu, badanmu untuk menjadi konsep pemahaman spiritual. Bukankah rububiyah itulah pandangannya? Itu semua alat. Bagaimana engkau menggunakan, kalau pola pikirmu baik, emosionalmu baik memahaminya, maka harta cinta itu semuanya adalah alat untuk mencapai tujuan sebenarnya. Tanpa direm oleh anak dahulunya waktu bujang belasan tahun ahli fikih dan tauhid, akan terjadi seperti negara-negara canggih yang terlalu cepat teknologinya yang akan menghancurkan dunia itu sendiri. Maka mereka menceritakan seolah-olah kebenaran atau sesuatu yang nyata bagi mereka adalah analogi-analogi pengetahuan mereka yang benar. Padahal kita memahami analogi pengetahuan yang sebenarnya ada pada diri kita dalam memahaminya. Maka apapun yang masuk, kita yang tahu bagaimana menyerap itu semuanya atau memfilternya adalah cara berpikir kita, cara emosional kita menerima. Maka bagaimana perilaku kita tergantung bagaimana memahami dua ini menjadi konteks spiritual kita untuk memahami kehidupan. Jadi, sang penuntun umat sejati adalah dikala belasan tahun sudah mewarisi ilmu dan kegiatannya Rasul. Dia belum mengalami kesadaran tapi sudah mewarisi ilmu, kesanatannya nyambung dan mewarisi kegiatan, terutama mengajar anak-anak kecil ngaji. Maka ajarkan anak-anakmu, istri-istrimu memahami tauhid, wudu, karena itu tempat grounding. Karena itu cara mentameng pertama dari polutan-polutan virus-virus atau hal yang tidak baik atau hal apapun. Pahami tentang pembalasan wudu. Maka wudu ada dua nisbatnya. Suci menyucikan. Apa yang suci pertama dan suci kedua? Suci jasmania, suci ruhania. Apa suci jasmania? Apa yang kau lihat, hati-hati nak. Apa yang kau dengar, pujian, hinaan, sama saja nak. Hati-hati terhadap apa yang kau ucapkan, itu tidak bisa kau tarik nak. Hati-hati, sadari yang dicuci adalah panca indera nak. Kenapa yang dicuci panca indera? Menerap pada rububiyahmu. Karena kau harus sadari, berhati-hati apapun ketikanmu. Jari-jari ini perbuatannya. Hati-hati ucapanmu nak. Hati-hati nikmatnya ini. Kalau engkau melewatinya, dari kenikmatan apa yang kau hembuskan, apa yang kau tarik. Hati-hati pandanganmu nak. Hati-hati menerap pada telinga dan pola pikirmu dan menjadikan rububiyahmu. Maka suci lahir batin adalah jelas. Wudu adalah cara menamai diri kita awal dari sifat grounding dari energi yang diciptakan oleh global. Baik, pada saat membasuh hidung dan hisap itu hakikatnya kita tanamkan kepada anak agar jangan terlalu penciuman indera seperti anjing dan mulut kita selalu kumur-kumur agar menjaga perkataan dan jangan semua dimakan seperti babi.
membasuh muka agar menjaga pandangan dan lain yang segala lubang di tubuh ditutup di muka, dan membasuh tangan, perbuatan termasuk jari kita mengetik di handphone, membasuh kepala agar itu menghilangkan mahkota kita. Jangan sampai mahkota kita selalu terlihat. Seperti ulama berpeci agar menutupi mahkotanya, dan makna lainnya adalah membasuh agar mendinginkan pikiran, lalu menutup lubang telinga dari pembicaraan yang mudarat, lalu kaki melangkah yang tepat-tepat bagus. Dan toharoh itu apa ya? Ya, toharoh itu kan pengertian yang di luar sana, konteks bahasanya kalimat. Kalau kita kan memahami konteks wudhu, mana bukan? Oh, artinya toharoh yang tadi secara hakikat tadi. Toharoh secara hakikat tadi. Dan pada saat mau melaksanakan sholat, kalau di masjid, melepas sendal dihakikatkan dimaknai kisi-kisi kan meninggalkan dunia pada saat melepas sendal. Dan apapun pemaknaannya, ternyata Nusantara ini sudah banyak cara mengobati atau cara melepas konteks global, menghancurkan pemahaman mereka. Tanyalah kisah itu yang banyak tahu. Apa masukan yang inti-intinya Yai terutama untuk saya? Tadi sudah dibahas, jangan semuanya dikorek juga. siap suhu. Yang agak ringan-ringan dulu suhu. Monggo yang lain. Kalau yang berat-berat bingung mikulnya bang. Enggak, yang berat itu tahapan setelah itu tahapan setelah kesadaran itu, atau yang sudah yang serba melihat itu yang berat. Karena itu termasuk saya harapan itu ke depan, harapan ke depan. Nah itu yang berat itu. Yang berat itu. Yang itu nanti dulu lah, karena harapan saya ke depan itu. Panjenengan tahu nggak yang di atas panjenengan yang akunnya kisah ini? Salah satu orang dikatakan dikira halu atau dukun, tapi dia tahu bagaimana menghentikan reses hal-hal yang dilakukan pemerintah ataupun apapun itu. Dia tahu frekuensi, memainkan frekuensi itu. Ternyata bisa membantai frekuensi itu satelit pemerintah hanya dengan duduk diam di rumahnya. Ini dukun santet itu, satelit. Ini ngeri yang di atas ini ngeri. Beliau termasuk pengajar di daerah Tangerang khusus untuk memahami kesadaran. Yang ke Tangerang enggak, silakan ke beliau. Menjadi tersesat, menjadi tersesat. Kisah wahai orang yang selalu memberikan ketersesatan. Yai lebih milih moksa atau hidup kembali atau reinkarnasi, apa seperti Kiai Mamun Zuber? Saya milih reinkarnasi lah. Yakin kata-kata adalah doa. Istri saya mulai protes kalau saya bilang reinkarnasi. Paling itu. Udah, jangan terlalu bongkar terlalu banyak. Oke. Nanti saya ikut iklan juga. Halo. Yo. Hei, dukun sesat, ayo hei. Diam aja. Suaraku ada nggak ini? Ada. Tadi saya teriak-teriak kok nggak ada kemana? Oh, karena dirimu dukun sesat. Oh iya.
Headsetnya maksud baru ini kok nggak denger ya? Waduh, ayo. Pamer, uduk. Headset baru malah nggak nyambung. Jadi manusia-manusia baru